Baik, saya akan memulai presentasi saya mengenai laporan bisnis. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti dari laporan bisnis. Nah, laporan bisnis adalah sebagai suatu pesan yang objektif dan tersusun teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari satu institusi atau lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Selanjutnya adalah mengenai kegunaan laporan bisnis. Kegunaan laporan bisnis yang pertama ada untuk memonitor, atau bisa dikatakan untuk mengendalikan operasional perusahaan. Contohnya itu adalah laporan operasional dan laporan kegiatan personal. Yang kedua ada untuk membantu mengimplementasi kebijakan dan prosedur. Ini adalah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan, misalnya kebijakan penempatan posisi kerja. Lalu yang ketiga ada untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan. Contohnya ini adalah seperti laporan pajak, laporan mengenai dampak lingkungan, dan laporan ketenaga kerjaan. Yang keempat ada untuk mendokumentasi prestasi kerja. Ini berguna baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Misalnya seperti laporan perkembangan dan laporan akhir suatu kegiatan. Lalu yang kelima ada untuk pedoman dalam pengambilan keputusan. Nah, contoh dari ini yaitu seperti laporan penelitian atau riset, laporan troubleshooting, dan laporan justifikasi. Lalu yang keenam ada untuk memperoleh bisnis baru dan pendanaan. Contohnya ini adalah proposal penjualan. Selanjutnya saya akan beralih kepada jenis-jenis laporan bisnis. Nah, jenis-jenis laporan bisnis itu dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu ada laporan informasi dan laporan analytical. Nah, yang pertama adalah untuk memberikan informasi atau analisis, suatu laporan yang bersifat informasi menyajikan fakta-fakta dan rangkuman tanpa melakukan analisis, kesimpulan, atau rekomendasi. Nama lain untuk laporan informasional ini adalah laporan perkembangan, laporan sementara, dan laporan turunan. Lalu selanjutnya ada laporan analytical. Laporan analytical ini menyajikan fakta-fakta, menganalisis dan menafsirkannya, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi rekomendasi. Laporan analytical mungkin diberi label, misalnya laporan rekomendasi, usulan, atau laporan justifikasi. Lalu yang kedua ada laporan menurut formalitasnya. Yang pertama adalah laporan formal atau yang disebut juga dengan istilah laporan panjang. Sedangkan laporan non-formal atau informal sering disebut juga sebagai laporan singliat. Laporan formal itu umumnya panjang lebih dari 10 halaman dan mencakup masalah-masalah kompleks. Namun demikian, pengertian panjang lebih dari 10 halaman dan panjang atau pendek adalah bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Nah, laporan formal ini mencakup body text yaitu pendahuluan, isi, penutup, ada prefatory part seperti sampul, judul, halaman, surat kewenangan, penerimaan, persetujuan, pengiriman, penghargaan, dan lainnya. Ada supplemental parts, yaitu seperti lampiran, daftar pustaka, catatan akhir, daftar istilah, indeks. Sedangkan laporan informal itu biasanya hanya mencakup body text. Namun demikian, beberapa laporan informal mungkin mencakup judul halaman, pengiriman, catatan akhir, dan lampiran. Jenis laporan bisnis selanjutnya bisa dibedakan berdasarkan subjeknya. Menurut subjeknya, suatu laporan dapat dibedakan berdasarkan pada departemen mana suatu laporan itu diperoleh. Sebagai contoh, laporan akuntansi, laporan periklanan, laporan pengumpulan kredit, laporan pembelanjaan, laporan asuransi, laporan ekonomi, laporan teknik, dan lainnya. Lalu selanjutnya ada jenis laporan bisnis berdasarkan keasliannya. Nah, menurut keasliannya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar otoritas, sukarela, publik, dan swasta. Laporan otoritas adalah suatu laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau mendapat kuasa dari orang lain atau komite. Dan laporan sukarela adalah suatu laporan yang dibuat atas inisiatif sendiri.
Laporan swasta adalah suatu laporan yang dibuat perusahaan-perusahaan swasta, sedangkan laporan publik adalah suatu laporan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah, termasuk sekolah, rumah sakit, atau lembaga lain yang dibiayai oleh negara. Selanjutnya ada jenis laporan bisnis berdasarkan frekuensinya. Menurut frekuensinya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah suatu laporan digunakan. Misalnya berkala atau khusus. Laporan berkala itu dapat dikeluarkan secara harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan. Yang termasuk laporan berkala ini seperti laporan bursa saham setiap jam, laporan penjualan tiap hari, laporan biaya tiap seminggu, laporan produksi setiap bulan, atau laporan kegiatan komite tiap kuartal dan laporan anggaran tahunan. Sedangkan laporan khusus ini ditulis manakala kebutuhan terhadap suatu informasi muncul. Laporan bisnis ini mencakup suatu situasi atau kejadian yang unik, seperti munculnya krisis dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada jenis laporan bisnis berdasarkan pelaksanaan proyek. Nah, dalam pelaksanaan proyek ini terdapat 3 jenis laporan, yaitu laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan laporan akhir. Laporan pendahuluan ini mencakup bagaimana suatu perusahaan disiapkan, hasil yang diharapkan, dan bagaimana melakukan pelaksanaan pegawai. Selanjutnya, setelah proyek berlangsung, perlu disusun laporan perkembangan secara berkala, dan pada proyek berakhir dibuatlah laporan akhir. Lalu selanjutnya ada jenis laporan berdasarkan penampilannya. Nah, ini dibedakan menjadi 3 lagi, yaitu ada laporan memorandum, yaitu merupakan suatu laporan yang menggunakan format memo, yaitu kepada, dari, subjek, dan tanggal. Lalu ada laporan surat, yaitu merupakan suatu laporan yang menggunakan format surat dengan kepala surat, di dalamnya berisi alamat, salam pembuka, penutup, tanda tangan, dan bagian referensi. Lalu yang ketiga ada laporan dalam bentuk cetakan, yaitu mempunyai judul yang sudah tercetak, instruksi, dan baris-baris kosong. Lalu selanjutnya ada jenis laporan bisnis berdasarkan pelaksanaan pertemuan. Nah, berdasarkan pelaksanaan pertemuan ini, laporan bisnis dibedakan ke dalam agenda, resolusi, notulen, dan laporan pertemuan. Agenda adalah suatu dokumen yang tertulis sebelum suatu pertemuan berlangsung. Itu mencakup jadwal pelaksanaan dan topik yang akan dibahas dalam pertemuan. Hal ini akan membantu peserta dalam mempersiapkan pertemuan. Selanjutnya, resolusi adalah laporan singkat yang secara formal berisi pengumuman hasil konsensus dalam suatu pertemuan. Sedangkan notulen adalah laporan resmi dalam pertemuan yang telah berlangsung. Ini mencakup catatan semua hal yang terjadi dalam suatu pertemuan. Selanjutnya, di laporan pertemuan. Laporan pertemuan ini adalah suatu laporan resmi yang cakupan bahasannya lebih luas dan berisi hal-hal pertemuan atau konferensi penting. Nah, selanjutnya ada syarat laporan yang baik. Nah, laporan yang baik itu yang pertama, informasinya harus akurat. Lalu yang kedua ada mengisyaratkan adanya pertimbangan yang baik. Dan yang ketiga, suatu laporan harus memiliki format dan organisasi laporan sesuai kebutuhan pembaca. Selanjutnya ada perencanaan laporan. Nah, perencanaan laporan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Tahapan pertama itu adalah perencanaan, adalah melakukan analisis masalah yang mencakup tujuan penyusunan laporan. Seperti apa yang diinginkan, berapa banyak, mengapa, dan kapan. Ini akan membantu dalam menetapkan masalah, tujuan, ruang lingkup, keterbatasan seperti dana dan waktu, dan judul suatu laporan. Yang kedua adalah analisis audiens. Ini merupakan pertimbangan siapa yang akan menerima laporan. Memvisualisasikan pembaca atau pendengar dan kebutuhan mereka adalah tahapan yang penting dalam mempersiapkan laporan bisnis. Dalam mempersiapkan laporan bisnis, perlu dipertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan audiens. Artinya, seseorang yang ingin menyusun laporan bisnis
perlu memperhatikan siapa yang akan menerima laporan tersebut, baik dari segi pendidikannya, pengalamannya, maupun sikap emosionalnya. Hal ini bertujuan agar laporan bisnis yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mengenai sasaran. Lalu yang ketiga ada menentukan ide atau gagasan. Dalam tahapan ini dituliskan semua ide yang terlintas secara umum. Kemudian dibuat laporan berdasarkan rencana kerja yang rinci. Untuk beberapa laporan, rumuskan hipotesis sebagai dasar untuk menentukan informasi apa yang Anda perlukan. Sebagai contoh, jika tujuan Anda adalah mencari penyebab tingginya tingkat perputaran dalam perusahaan, Anda harus menuangkan ide-ide yang berkaitan dengan kondisi kerja, supervisi, gaji, dan kebijakan promosi. Lalu yang keempat adalah mengumpulkan bahan yang diperlukan. Tahapan keempat dalam penyiapan laporan adalah mengumpulkan fakta yang diperlukan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Untuk beberapa laporan mungkin mempunyai data yang ada di dalam ingatan. Meskipun demikian, kita juga harus mencari data-data tambahan dengan melakukan penelitian sekunder. Lalu selanjutnya ada menganalisis dan menafsirkan data. Nah, untuk laporan singkat, tahap ini perlu waktu yang sangat singkat. Namun, untuk laporan panjang seperti laporan analisis yang didasarkan pada fakta yang diperoleh dari berbagai sumber, tahap ini memerlukan waktu yang lama. Analisis atau penafsiran harus objektif dan berusaha jujur dan tidak pernah menghilangkan atau memanipulasi fakta relevan. Lalu selanjutnya mengorganisasi data dan mempersiapkan outline akhir. Setelah menganalisis dan menafsirkan data secara hati-hati, lalu selanjutnya adalah mengorganisasi hasil dan membuat outline akhir. Tetapi sebelum menyiapkan outline, kita perlu tahu tubuh laporan dan mempertimbangkan berbagai metode pengorganisasian dan outline. Lalu selanjutnya ada pengorganisasian laporan. Yang pertama ada cara menyusun tubuh laporan. Nah, cara menyusun tubuh laporan ini terbagi dua, yaitu ada cara deduktif dan ada pendekatan induktif. Pendekatan deduktif itu atau langsung adalah menggambarkan laporan dari belakang ke depan atau menjelaskan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu sebelum hal-hal yang rinci dijelaskan. Lalu yang kedua ada pendekatan induktif, yaitu berbeda dengan cara penyajiannya dengan deduktif. Cara induktif ini menjelaskan fakta-fakta yang ada sebelum ide-ide pokok, kesimpulan, atau rekomendasi yang dikemukakan. Kita perlu menyajikan fakta-fakta serta bahan pendukung lainnya sebelum sampai pada bagian kesimpulan atau rekomendasi. Lalu selanjutnya ada cara menyusun teks laporan. Nah, cara menyusun teks laporan itu yang pertama ada membuat topik-topik atau kriteria. Cara ini merupakan hal yang umum dalam pembuatan suatu laporan. Judul utama laporan ini mungkin menggunakan kriteria dasar, faktor-faktor, pemecahan masalah, manfaat, atau karakteristik. Apabila tujuan laporan ini untuk menentukan apakah suatu perusahaan harus membeli, memproduksi sendiri, atau menyewa dari perusahaan lain, keputusan pertama adalah bagaimana menentukan kriteria yang paling penting. Lalu yang kedua ada menyusun urutan suatu peristiwa. Dalam pembuatan agenda, program konvensi, dan laporan perkembangan dapat menggunakan aturan secara kronologis. Periode waktu seperti tanggal, bulan, tahun, jam, musim akan lebih sesuai dengan pokok pembahasannya. Nah, lalu yang ketiga ada mendeskripsikan lokasi atau tempat. Nah, mendeskripsikan lokasi dan tempat ini bermanfaat seperti apakah mereka di rumah, pabrik, kantor, pusat perbelanjaan, perusahaan internasional dengan cabang-cabangnya yang tersebar secara geografis ke berbagai penjuru dunia. Yang keempat ada menjelaskan suatu proses atau prosedur. Cara pengembangan ini hampir sama dengan pendekatan kronologis. Metode ini menelusuri tahapan-tahapan seperti tahapan kebijaksanaan, operasi mesin, tahapan prosedur, melakukan tabungan atau penarikan simpanan. Lalu yang kelima, menyusun urutan tingkat kepentingan secara alfabet. Pada urutan pertama itu menunjukkan ide-ide, kejadian-kejadian atau topik yang paling penting, selanjutnya kurang penting atau tidak penting. Yang keenam ada menyusun urutan tingkat familiaritas. Yang ketujuh ada menyusun sumber-sumber yang digunakan.
yaitu metode ini kurang diminati kecuali Anda sangat yakin terhadap pembaca bahwa mereka sangat tertarik terhadap sumber informasinya. Nah, kita dapat menggunakan cara ini jika misalnya kita melaporkan seorang ahli yang berpidato di gedung pertemuan pada perusahaan kita dan kita diminta untuk hadir. Lalu yang terakhir ada pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah ini paling populer membahas masalah terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan cara pemecahan masalahnya. Cara ini umum digunakan untuk mengorganisasi suatu presentasi yang bersifat persuasi. Lalu pengorganisasian laporan terakhir itu ada metode outline. Nah, metode outline ini setelah kita menyusun atau mengorganisasikan tubuh dan teks laporan, kita akan mengatur judul dan subjudul dalam suatu outline. Suatu outline yang baik ini khususnya untuk laporan yang panjangnya 2 halaman atau lebih. Outline merupakan alat yang paling penting dan hemat waktu. Ini akan menjadi penuntun dalam menyusun laporan. Dalam suatu laporan panjang atau laporan formal, ini juga akan menjadi daftar isi dari laporan kita. Nah, selanjutnya ada bagian pokok laporan, yaitu ada 3. Pertama ada pendahuluan, kedua ada tubuh atau isi, dan yang ketiga ada penutup. Nah, bagian pendahuluan ini terdapat 11 hal yang perlu dipertimbangkan, seperti pemberi kuasa atau orang yang meminta laporan. Kedua ada layout atau perencanaan presentasi, yaitu menceritakan kepada pembaca apa saja yang akan dibahas dalam laporan bisnis. Ketiga ada masalah, biasanya ini didefinisikan pada awal bab, sebelum maksud atau tujuan laporan bisnis dinyatakan. Yang keempat ada maksud penulisan laporan bisnis, yaitu harus nampak dalam bagian pendahuluan. Lalu yang kelima ada ruang lingkup yang berkaitan dengan luas cakupan atau batas suatu pokok bahasan untuk bahasan sebuah laporan bisnis. Yang keenam ada metodologi yang mengacu pada metode pengumpulan informasi. Yang ketujuh ada sumber-sumber primer atau sekunder. Yang kedelapan ada latar belakang dari situasi yang sedang diteliti, yaitu yang kadang-kadang dimasukkan, lalu ada definisi. Selanjutnya mengenai tubuh dan isi, yaitu bagian terpanjang dari laporan bisnis. Dalam bagian ini, kita membahas dan mengembangkan hal-hal yang penting secara rinci. Di samping itu, bagian ini membantu kita mencapai maksud penulisan laporan bisnis. Penulisan laporan bisnis yang baik harus mencakup temuan fakta yang penting dan relevan, dan membuang hal-hal yang tidak perlu dan tidak relevan dengan maksud penulisan laporan bisnis tersebut. Lalu yang terakhir ada bagian penutup. Bagian penutup ini berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil kesimpulan atau memberi rekomendasi. Nah, pengambilan kesimpulannya itu harus berdasar pada isi teks dan tidak memasukkan bahan yang baru, yang sama sekali belum dibahas ke dalam bagian pembahasan sebelumnya. Lalu, penulisan laporan singkat. Secara umum, laporan singkat dalam dunia bisnis itu jarang dilengkapi dengan preliminary part seperti halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan rangkuman atau abstrak. Oleh karena itu, hanya terdiri dari 1 atau 2 halaman. Laporan singkat ini lebih menekankan pada body atau tubuh suatu laporan yang mencakup pembuka, hasil temuan, bahasan, dan penutup. Selanjutnya mengenai perbedaan laporan bisnis yang pendek dan yang panjang, laporan bisnis pendek itu hanya terdiri dari 1-5 halaman. Sedangkan laporan panjang itu jumlahnya lebih banyak dari laporan pendek, yaitu berarti lebih dari 5 halaman. Lalu selanjutnya ada laporan pendek itu jarang dilengkapi kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Sedangkan laporan panjang itu harus menggunakan kata pengantar, daftar isi, dan juga abstrak. Lalu yang terakhir, laporan pendek itu lebih menekankan pada isi laporan. Berbeda dengan laporan panjang yang lebih menekankan pada perumusan masalah, outline, rencana kerja, penelitian, dan analisis data. Sekian presentasi saya mengenai laporan bisnis. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.